Yang ramai belakangan ini di media sosial terutama Pak, soal pembunuhan Vina yang berlangsung 2016 dan sekarang setelah ada film muncul lagi. Prof Mahfud, kalaupun mengikuti, kira-kira apa yang Anda simpulkan atau lihat dari peristiwa ini? Itu lagi betapa hukum kita itu sering bisa dimain-mainkan ya. Saya tidak ingin katakan bahwa selalu dimain-mainkan, tapi sangat sering dimain-mainkan kalau sudah menyangkut pejabat atau mungkin menyangkut duit. Kalau saya katakan hukum kita selalu dimain-mainkan, saya salah, karena kasus hukum di Indonesia itu ada puluhan, ya kan? Ini ada kasus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 dan sebagainya itu. Artinya ini bagian dari penyimpangan. Saya tidak tahu persis kasus Vina, tapi konstruksi kasusnya kayak begini. Dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan untuk pembunuhan Vina itu. Lalu diajukan ke pengadilan. Itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diajukan ke pengadilan, yang 3 lari, yang 8 udah dihukum. Nah, sesudah muncul Vina sebelum 7 hari itu, lalu kasus ini muncul lagi. Lihat, dulu lari itu kemana orang itu? Itu kan resmi diumumkan buron 3 orang, namanya ABCD. Nah, ini baru muncul kasus ini. Sehingga saya berpikir, ini bukan sekedar unprofesional, tetapi menurut saya memang ada permainan. Ada aroma profesional, ada itu permainan, ya? Mungkin kurang cakap, kurang hati-hati, itu tidak profesional. Tapi kalau ada permainan untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus, itu sudah sebenarnya sebuah permainan yang jahat. Nah, saya cenderung ini lebih dari unprofesional. Ya, ada permainan. Kenapa? Lihat dulu dia hadirkan 8 karena katanya yang 3 sudah lari, 8 sudah dihukum penjara. Kalau tidak salah ada yang dihukum seumur hidup ya. Hukumannya panjang-panjang. Lalu yang 3 ini dilupakan sampai 8 tahun muncul lagi. Dan muncul di film sekarang. Baru muncul di film, baru orang kaget lagi. Lalu dibuka lagi. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di dalam berita acara, resmi di dalam rilis yang diumumkan itu bahwa buron 3 orang. Sekarang sudah mulai ketahuan ada 2 masalah. Satu, Peggy ditangkap. Sementara mulai muncul kesaksian bahwa orangnya bukan itu. Dan Peggy-nya sendiri mengaku tidak tahu Peggy yang sekarang ditangkap. Apakah Peggy ini namanya yang sekarang ada? Apakah ini bukan sekedar kambing hitam? Ya kan? Lalu yang kedua, yang 2 orang yang buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut. Mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut ketika sebegitu profesional harusnya tiba-tiba alasannya salah sebut. Sehingga lalu dianggap tidak ada tuh, hanya satu, hanya Peggy itu pun diragukan. Nah, ini carut marut hukum. Saya kira kalau Pak Prabowo menyelesaikan masalah-masalah gini tidak akan merugikan posisi politik dia, posisi ekonomi pun tidak. Ini kriminal jahat di pengadilan yang sekarang banyak tidak melibatkan ke pejabat-pejabat yang tinggi-tinggi amat, yang punya kepentingan politik, punya mainan politik, punya kepentingan bisnis. Ini tingkat polisinya nih, enggak benar. Ini bukan soal bisnisnya, kejahatan. Pernyataan Prof Mahfud ini diimpikan publik, Pak. Karena kasus Vina ini begitu banyak yang masuk komentar, mencari Bapak di media sosial, mana Prof Mahfud dulu ketika Menko Polhukamnya Mahfud MD, kasus-kasus seperti Sambo itu bicara dan tegas. Nah, mereka mengharapkan seperti itu, Pak. Tidak ada yang berani bicara sekarang. Iya. Ya, dan saya ya sekarang bicara hal-hal seperti itu ya di luar soal pemilihan kayak itu tuh sudah malas saya, itu rekayasa politik. Tapi kasus-kasus seperti inilah yang saya katakan saya akan bicara terus terang. Itu gunanya podcast kita, karena tidak ada kaitan dengan kepentingan saya. Ini kepentingan hukum. Kalau saya bicara soal pilpres, soal apa, orang kan wah itu kan suaranya orang yang kalah. Betul. Makanya saya sudah pilpres sudah selesai, silakan atur bagi yang menang. Tapi soal-soal begini ini kita semua harus tetap vokal. Baik. Kita semua harus bicara ya. Baiklah rekan-rekan sekalian, cukup sampai di sini dulu. Seperti kemarin, sampaikan apa yang Anda inginkan untuk saya bahas di kolom komentar. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Selesai.
Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam waras. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya ya. Biar kalau ada video baru masuk, teman-teman bisa dapat notifikasi begitu. Ya, pada akhirnya Bapak Profesor Mahfud MD angkat bicara terkait dengan peristiwa Vina Cirebon. Peristiwa Vina Cirebon menurut pengamatan dari Bapak Mahfud MD adalah sebuah peristiwa kejahatan yang sangat-sangat luar biasa. Sehingga tidak ada alasan bagi Bapak Mahfud MD untuk membicarakan kasus ini. Menurut beliau, ini bukan peristiwa biasa, tetapi peristiwa ini melibatkan banyak orang-orang yang luar biasa. Ini adalah cerita yang kita dengar hari ini. Mohon doanya. Semoga seluruh langkah yang dibuat, kejujuran-kejujuran yang diucapkan menjadi jalan bagi bebasnya para terpidana yang mendekam penjara seumur hidup tanpa mereka berbuat kesalahan sesuai dengan yang dituduhkan. Semoga ini juga menjadi jalan bagi bebasnya Peggy. Terima kasih ya. Mohon doanya semuanya. Saya sampaikan pada semuanya, Pak Presiden, Pak Kapolri, Pak Kapolda, Pak Direskrim saya tidak bermaksud untuk memperkeruh suasana. Saya tidak bermaksud melakukan apapun, kecuali ini adalah panggilan jiwa saya. Saya melihat orang-orang kecil menjerit dan menangis, bingung apa yang harus mereka lakukan. Semoga ini jalan bagi kita untuk membuka kebenaran, membuka kebenaran. Saya yakin tangisan ini bukan kebohongan. Saya yakin tangisan ini bukan rekayasa, bukan acting. Ini adalah yang sebenarnya. Kang Deddy Mulyadi sampai nangis kayak gini ya. Kita tetap happy. Jam 4 kita udah mandi, udah ke sawah, udah ngurus ikan, udah ngerahin yang kerja. Hari ini jangan tegang, saya kedatangan tamu lagi, jangan tegang. Kamu namanya siapa? Teguh ya? Iya. Jangan tegang, nggak usah tegang, nggak usah takut, nggak usah apapun. Saya yakin ada ketegangan, ada kegalauan, ada rasa takut dalam hati. Tapi kita ini manusia yang bertuhan, orang beragama. Islam itu ngajarin satu hal, kita yakin pada Allah. Allah itu sumber kebenar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkanlah seluruh langkah kita atas nama Allah. Allahnya ada dalam rasa, dalam hati. Yakinlah yang berpegang teguh pada tali Allah akan mendapatkan jalan keselamatan. Ya, Teguh. Sekarang kerjanya apa, Teguh? Di Paping Blok. Di mana? Di depan lampu merah. Di Depan lampu merah tuh pas Bang Ferry ngatain warung Madura tuh. di situ. Kan ada perempatan. Kan di situ ada man. Iya, ada man. Itu Teguh yang arah ke sana. Yang ke Yang arah ke kidul. Oh, yang ke kidul, yang gang. Iya, gang. Bukan jalan besar ke flyover, Bukan. Yang gang arah ke selatan. Iya. Teguh di situ rumahnya. Kalau rumahnya sih di waktu dulu tinggalnya di rumah nenek Di mana? di RT 3. Masih di situ. Masih. Kelurahan apa sih itu? Kalau sekarang udah tinggalnya sama orang tua. Sekarang orang tua. Kelurahan apa itu namanya? Karya Mulya. Karya Mulia. Sekarang udah beristri? Belum.
Oh masih bujangan, kenapa nggak laku? Kamu ganteng masa nggak? Belum beristri, masih kerja. Kerjanya di Paping Blok. Berapa sih upah Paping Blok di sana? Kalau sehari itu Teguh 110. Oh, lumayan lah. Kalau Cirebon 110, kalau full kerja Sehari, ya? bisa dapat 3.300.000. Iya. Sekerjanya sebulan berapa hari? Kadang kalau satu minggu tuh jarang pernah full, kadang capek paling 5 hari, kadang 5 hari. 4 hari gitu. Berarti per minggunya rata-rata dapatnya 400 ya? Ya kan dipotong sama uang makan 50.000. Uang makan 50.000. Iya, setiap hari tuh. Kalau setiap hari Teguh berangkat dapat uang makan. Oh, gitu. dikasih uang makan. Iya, jadi sisanya kan tinggal 60. Oh, 60. Ya 60.000 kali sebulan. Enggak, mingguan. Minggu 60.000 kali seminggu 5 hari. Iya. 6 kali 300. Iya. Sebulan 1.200.000 ya. Sisa makan. Oh, itu uangnya dikemanain? Ya kalau uang makan mah habis buat makan aja, buat rokok. Nah, gitu. itu yang sisa 1.200.000. Kalau yang satu minggu tuh kan kadang dapat misalnya 350 gitu. Kadang kasih ke orang tua, kadang kasih ke adik yang paling kecil. Adik masih sekolah? Masih Di mana sekolahnya? di Pelandakan. Di Pelandakan. Iya, SMP. SD. SD. SD masih Pelandakan SD. 1. Nah, Teguh ini umurnya berapa sekarang? Kalau sekarang 26 tuh, 98 tahun Oh, 98. 98. Ya Kelahiran kan? 98. Kalau sekarang 98, 98, 2000. 98, 2002, 22, sekarang 24, 26. Ya, 26. Berarti 26 dulu usianya 20 tahun ya. Kalau dulu masih 18 apa 17. Kalau 18. tahu Teguh mah waktu itu 17 ingat. Ya, 17, 18 Iya, lah umurnya. iya, Pak. Waktu itu Teguh masih sekolah yang tahun 2016 tuh. Masih Di mana sekolahnya waktu di itu? SMK Nasional. Oh, kamu tamat SMK? Iya, Jurusan apa? jurusan teknik kendaraan ringan. Loh, bisa kerja di industri? Ya waktu pas lulus tuh Teguhnya ikut-ikut sama bapak tuh proyek. Terus kalau sekolah juga, kalau misalnya libur, kalau sekolah kan libur 2 minggu, kadang ikut sama orang tua. Ya, buat jajan sendiri sama membantu buat biayain SPP gitu. Tapi kalau ijazah punya? Punya. Berarti kan bisa dong kerja di industri. Dulu pernah di Planet Ban lagi 2019 selesai pas ada corona. Kenapa berhenti? Kontraknya habis. Oh, kontraknya habis. Iya. Kalau nanti misalnya ada harapan kerja di industri, mau? Ya nggak tahu juga tuh, umurnya udah lebih. Berapa sih umurnya? 26. Bisa. Maksimal kan kalau Teguh lihat kan 23 sampai 25 gitu. Ya siapa tahu. Mudah-mudahan kita berdoa. Iya, amin. Punya pacar nggak? Enggak. Kenapa nggak punya pacar? Orang lain aja ya. 17 tahun loh udah punya pacar. Waktu itu Teguh temenan sama siapa kemarin tuh? Yang ketemu sama saya? Sama Pram. Temenan itu? Iya, temen kecil. Oh, temen waktu kecil. Waktu SD bareng nggak sama Pram? Sekolah mah enggak. Sekolah enggak? Oh, enggak. Iya. Cuman waktu itu sama Pram sering boncengan motor. Kalau boncengan mah waktu dulu waktu masih kecil mah enggak. Enggak. Iya. Nah, terus waktu ya itu ke Bu Nining ya. Oh iya, suka di Bu Nining, suka nongkrong di Itu situ. pertama Teguh ke situ. Oh, pertama kali. Iya. Jadi nggak pernah ikut nongkrong sama yang lain di situ. Enggak, dulunya. Nah, waktu itu nongkrong ke situ ngapain? Nongkrong tuh ya itu di situ minuman ciu. Oh, ikut minum. Iya, ikut. Udah berapa kali minum ciu itu? Kalau nggak salah mah 2 kali tuh itu. Waktu itu dengan itu 2 kali ya? Iya. Di Cirebon banyak banget yang suka minum ciu ya? Sama Purwakarta dulu banyak, Subang juga banyak. Saya dulu saya obrak-abrik. Iya. Minum ciu tuh perasaannya apa sih? Ya cuman ini pusing gitu. Pusing ya? Iya. Terus Pusing. badannya pada enteng gitu. Sampai sekarang suka minum ciu? Enggak. Sekarang udah enggak. Iya, udah enggak. Oh, udah enggak ya? Iya. Jangan keringetan, tenang aja. Iya. Nggak usah ini, nggak usah khawatir. Tenang aja nih, kasih pakai tisu, ya. Nggak usah tenang aja. Ini ambil lagi satu lagi.
Emang Teguh suka keringetan kalau itu tuh. Ya. Ditambah ngejelasin yang sekarang tambah keringetan. Nah, waktu itu disamper sama Pram dari mana? Apanya? Disamper sama Pram. Waktu 2016 itu. Barangkali masih ingat. Waktu itu tuh Teguh tuh apa kan nyari si Suprianto. Biasanya kan mainnya kan bareng itu. Supri. Iya, Di dalam kan sekarang ya? Iya. Terus mainnya di RT 3 aja, sering rental PS barang waktu itu. Pas malam minggu itu tuh si Supri nggak ada, jadi Teguh tuh waktu itu tuh medianya zaman BBM atau SMS. Nanyain ada di mana, ada di warung Bu Nining, terus Teguh tuh ke situ. Waktu itu nge-BBM ke Suprianto, ya kan? Sama Suprianto dekat. Peggy, ya. Gua lihat dulu ejaannya. Sama ya. Double G, double Y, Setiawan. Oke. Nah, Cianjur, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 19, ijazah SMP-nya ada juga? Ada. Oke, baik. Di sekolah Yapit, ya. Pajak sibuk sekali untuk memberikan klarifikasi ya. Betul ya, tempat tanggal lahir Cianjur 19 September 1997 ya guys ya. Nah ini guys. Oke. Saya mempunyai anak 4. Anak 5. Yang terakhir ini adalah yang namanya Peggy Setiawan. Keceplosan ya. Ini beneran apa editan sih? Aku mau nanya nih, anaknya Pati itu yang muncul di televisi itu namanya Rama kan? Terus Rama itu punya 2 kakak cowok, 1 cewek. Yang 1 cowok itu udah pernah nongol, yang 1 cewek juga udah. Terus yang cowok 1 itu udah pernah nongol. Tapi aku nemu foto Rama, foto bareng sama kakaknya yang nggak pernah nongol itu. Tapi kok mirip sama nggak usah sebut lah. Pokoknya kalian udah paham mirip sama siapa. Bukan mirip lagi, tapi emang dia. Terus aku juga makin bingung guys, kenapa si Linda mesti kesurupannya sekarang 8 tahun lalu, terus kesurupan lagi pada saat penyelidikan. Aneh, sangat mencurigakan. Apakah Linda itu ada di lokasi kejadian seperti postingan yang ini? Itu cewek yang pakai baju putih siapa ya? Curigakan. Oke teman-teman, terima kasih sampai di sini video saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga saja peristiwa ini cepat terungkap siapa pelakunya, karena sudah banyak sekali kesaksian-kesaksian yang muncul dari orang-orang di Cirebon ya. Memang sangat aneh ketika peristiwa yang terjadi 2016 lalu baru bisa terungkap kembali atau viral kembali di tahun 2024. Sesuatu yang sangat lucu ketika kita melihat bagaimana hukum di negeri ini benar-benar hanya untuk kita rakyat kecil yang tidak mempunyai cuan. Jadi buat rakyat kecil, jangan sekali-sekali Anda bermain dengan hukum. Kalau Anda bermain dengan hukum, maka Anda akan berhadapan dengan hukum. Karena hukum itu sesungguhnya hanya berlaku untuk kita rakyat kecil. Terima kasih.